Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu dengan saya lagi di dalam jagung email, gitu ya. Ini adalah video ketujuh yang akan membahas tentang konten di dalam email, gitu ya. Kekuatan email marketing itu terletak pada konten yang ditulis di dalam sebuah email ya. Karena yang kita manfaatkan adalah email. Biasanya dalam email ya hanya berisi tulisan, jarang banget atau ya ada tapi nggak dominan, isinya itu adalah gambar gitu ya, tapi yang dominan adalah teks. Oke, nah the power of content itu biasanya gitu ya, biasanya adalah sifatnya itu personal gitu ya, sifatnya itu personal, misalkan memanggil nama itu adalah personal. Oke, jadi jangan sampai teman-teman itu lupa bahwa salah satu kelebihan dari email gitu ya, sifatnya sangat-sangat personal. Kemudian unik gitu ya. Unik yang dimaksud adalah konten emailnya. Jangan sampai teman-teman juga mengirimkan email yang gitu-gitu aja gitu. Jadi harus teman-teman pertimbangkan konten emailnya itu sifatnya unik. Misalkan dengan bahasa-bahasa yang santai, nggak begitu resmi, mudah dicerna dan sebagainya. Terus rutin juga mengirimkan email, oke? Ada yang bilang setiap hari kok mengirimkan email, itu akan lebih baik menurut saya daripada tidak pernah mengirimkan email, begitu kirim email langsung jualan. Itu justru kurang baik juga untuk, list kita, gitu ya. Kemudian sizing untuk ukuran huruf, gitu ya. Ukuran hurufnya 18, px atau itu maksimal ya, atau 16, yang paling bagus 16. 18 masih oke lah ya, jadi ukurannya jangan sampai besar-besar. Nah, kemudian dalam membuat konten gitu ya. Dalam membuat konten, semakin banyak pembahasan sebuah konten email yang kita ambil dari sebuah sudut pandang, ini akan semakin banyak hal yang bisa kita tulis di dalam konten email. Oke, angle itu gimana maksudnya, Mas? Jadi misalkan angle make money, angle pendidikan, angle misalkan apa ya, misalkan untuk kebutuhan-kebutuhan, misalkan angle urgency, angle proof, angle scarcity. Nah, itu adalah sudut pandang angle itu ya. Jadi ketika kita memiliki sebuah angle, itu biasanya dalam satu angle bisa banyak konten, gitu ya, banyak konten email. Jadi perbanyaklah angle copywriting-nya teman-teman, itu juga akan mempermudah teman-teman dalam membuat konten. Oke. Dan yang selanjutnya adalah di sini kita harus memiliki kunci dari yang pertama adalah value produk, gitu ya. Ketika kita memahami value dari sebuah produk, maka membuat angle itu bukan lagi sesuatu yang susah, gitu ya. Value itu adalah gabungan dari benefit produk dan juga fitur dari produk tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, kita tahu cara menggunakan dan mengoptimalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Oke. Orang lain itu yang kita maksud adalah subscriber. Jadi subscriber itu akan lebih suka kalau kita mengajarinya bukan hanya untuk membelinya saja, tapi mengajarinya bagaimana cara memanfaatkannya agar segera menghasilkan. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah kita harus menyisipkan yang berbau dengan make money. Jadi diajarin cara meningkatkan penghasilan, cara meningkatkan pendapatan, meningkatkan sales yang didapat. Itu adalah kunci ketiga, konten email yang berkaitan dengan make money. Kemudian kunci keempat ini sebagai tambahan, teman-teman mungkin bisa cari beberapa konten status-status Twitter gitu ya, tweet-tweet yang ada di Twitter yang sifatnya misalnya quote dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk konten email juga. Dan yang kelima itu adalah kita bisa memakai dark jokes gitu ya, yang ya sekitar di tahun 2020 ini memang lagi trending, itu juga bisa dimanfaatin. Oke. Jadi pada intinya ketika kita sudah memiliki angle gitu ya, kita memiliki angle, kita bisa memakai beberapa kunci ini tadi, mulai dari kunci pertama yaitu value produk, kunci kedua adalah how to-nya, kunci ketiga adalah make money-nya, kunci keempat adalah Twitter, dan kunci kelima sebagai tambahan adalah memakai dark jokes. Oke, jadi membuat konten email itu nggak susah selama teman-teman memiliki itu tadi. Oke, dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.